OJK limpahkan perkara perbankan dengan kerugian 11,6 miliar rupiah ke Kejaksaan Negeri Solo. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia melimpahkan perkara tindak pidana perbankan yang menyebabkan total kerugian sebesar 11,6 miliar rupiah kepada Kejaksaan Negeri Solo, Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Solo, DB Susanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 2 orang tersangka, di antaranya inisial MPK yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, atau BPR UMKM Solo dan inisial YSA, yang merupakan Direktur Utama PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, atau BPR UMKM Solo. Selain kedua tersangka, Kejari Solo juga menerima barang bukti perkara tindak pidana perbankan dari OJK. Kejari juga menjelaskan, kedua tersangka itu melanggar pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Yang kedua, mereka memberikan fasilitas kredit kepada 10 debitur, dengan tujuan melunasi kredit, atas nama orang lain, atau untuk melunasi kredit sebelumnya, dengan berita kerugian sebesar 9,2 miliar rupiah. Terhadap limpahan perkara tindak pidana perbankan, pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan cara melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Solo. Saat ditanya apakah debitur yang dimaksud itu merupakan warga Solo, Kejari membenarkan hal tersebut. Karena itu, perkara tindak pidana perbankan itu dilimpahkan kepada Kejari Solo. Sementara itu, penyidik eksekutif OJK, Imam Kabut menyampaikan bahwa perkara yang dilimpahkan ke Kejari Solo, merupakan hasil penyidikan yang dilakukan oleh OJK sejak November tahun 2023, atas laporan penyidikan khusus atas dugaan tindak pidana perbankan. Setelah pelimpahan perkara itu, Imam menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Kejari Solo, hingga putusan ingkrah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Solo. Sesuai dengan jadwal kami akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kaitannya dengan laporan tindak pidana perbankan. Jadi laporan ini adalah laporan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus di Otoritas Jasa Keuangan dan telah kita tangani sejak bulan November 2023. Sehubungan dengan tersebut, penyidikan sudah kita laksanakan, kemudian kita berkoordinasi dengan rekan-rekan kejaksaan di Kejaksaan Agung, dan dari rekan-rekan Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa kasus sudah lengkap dan bisa kita limpahkan di Kejaksaan Negeri di Surakarta. Dan pada saat hari ini, terhadap tersangka 2 orang kita hadapkan untuk kita serahkan dan untuk melaksanakan kegiatan lebih lanjut dari hasil penyidikan yang kita lakukan untuk dilakukan proses selanjutnya oleh pihak kejaksaan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Ini yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan kegiatan ini dari OJK tetap berkoordinasi secara intens sampai nanti putusan ingkrah itu dilaksanakan dan disampaikan kepada kami. Terima kasih. Perkara yang dilimpahkan kepada kami adalah tindak pidana perbankan, yaitu sejumlah 2 orang tersangka. Ya, 2 orang tersangka atas nama inisial MEK selaku Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan pada PT BPR Usaha Madani Karya Mulia atau BPR UMKM Solo. Kemudian yang kedua adalah YSA selaku Direktur Utama PT BPR Usaha Mandiri Karya Mulia BPR UMKM Solo. Ya. Apa yang mereka lakukan itu menyangkut pelanggar pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang merupakan Undang-Undang Perbankan, ya. Kemudian melanggar pasal 2. Ya, pada intinya mereka selaku direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, yang satu tersangkanya adalah melakukan
tindakan yaitu memberikan fasilitas kredit kepada 11 debitur dengan total plafon kurang lebih sekitar 7,9 miliar. Kemudian dana tersebut dicairkan bukan digunakan oleh debitur, melainkan digunakan untuk kepentingan 4 pengguna dana lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan proses pemberian fasilitas kredit ataupun perpanjangan kredit kepada 10 debitur yang bertujuan untuk melunasi kredit atas nama orang lain atau untuk melunasi kredit sebelumnya dengan total plafon sebesar 9,2 miliar. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menjaga risiko non-performing loans atau BPR tetap baik. Dalam analisa kredit dicantumkan kebutuhan debitur antara lain untuk investasi, membeli rumah, atau untuk modal usaha. Namun sebenarnya pencairan kredit ini untuk melunasi pinjaman kredit sebelumnya. Nah, tadi pasal yang dilanggar sudah kami terangkan, yaitu pasal 49 ayat 1 dan juga pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Ya, kemudian terhadap limpahan tersangka dan barang bukti pada hari ini, selanjutnya kami selaku penuntut umum akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Drive away.